Kalau tidak lebih dari 1 juta enggak apa-apa, Pak. Oh, seperti itu. Jadi ada batasan-batasan. Kalau juga. bisa jangan lebih dari 1 juta, Pak. Oke. Jadi Jangan kurang, kurangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BC Pasuruan. Berjumpa lagi kita dalam Pasta Pasuruan Bercerita. Pada edisi spesial hari ini, kita berjumpa yang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia atau yang disingkat dengan Hakordia pada tahun 2024. Saya Irsan dari Unit Kepatuhan Internal akan bercerita dengan tamu istimewa kita pada hari ini, yaitu telah hadir Bapak Aris Permana. Beliau adalah seorang penyuluh anti korupsi, yang mana beliau adalah duta dari KPK, yang nanti akan bercerita tentang bagaimana nuansa Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024 ini dengan tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju. Kami ucapkan selamat datang Pak Aris. Terima kasih, Pak Ihsan. Ya, mungkin pada hari yang istimewa ini kita akan bercerita tentang integritas dengan cara yang menyenangkan ya Pak Aris ya. Nah, yang pertama saya pengen kenal dulu nih Pak Aris. Ini Pak Aris kan adalah seorang paksi ya, penyuluh anti korupsi, singkatannya dari paksi ya Pak Aris. Apa itu paksi itu Pak Aris? Boleh diceritakan sedikit? Baik, terima kasih Pak Ihsan. Selamat pagi rekan-rekan semua, sobat BC Pasuruan ya, Ya. Pasta tadi ya. Pasta Pasuruan Bercerita. Ya. Mungkin sedikit gambaran bisa saya sampaikan terkait dengan paksi. Paksi itu adalah penyuluh anti korupsi yang merupakan mitra KPK, di mana untuk menyebarkan paham anti korupsi dan tata kelola yang berintegritas. Nah, kebetulan sekarang itu jumlahnya se-Indonesia lebih dari 2.000 orang dengan berbagai macam latar belakang, dari mahasiswa, ibu rumah tangga, ASN, pengacara, polisi, hakim, sampai dengan eselon 1 itu ada semua. Nah, untuk menjadi seorang paksi itu masyarakat, karena ini memang terbuka ya, mungkin barangkali di antara semuanya dari para sobat BC Pasuruan ada yang mau jadi paksi, itu bisa mendaftar ke lembaga sertifikasi profesi KPK. Nah, setelah mendaftar kemudian akan diarahkan untuk mengikuti e-learning pengetahuan dasar anti korupsi dan integritas. Nah, setelah itu selanjutnya harus mengikuti diklat sertifikasi penyuluh anti korupsi. Nah, banyak juga tahapannya Pak ya? betul. Nah, setelah itu lulus, baru kita menyandang sebagai paksi itu sendiri. Nah, sebagai tandanya kita mendapatkan jaket seperti inilah ya. Jaket paksi ini khasnya seperti ini seragamnya gitu Pak ya? Seragamnya kalau tampil Pak. Tidak harus selalu dipakai karena kita kan mungkin kita orang kerja menyesuaikan kerjanya. Ini hanya untuk mungkin momen tertentu seperti hari ini gitu. Oke. Baik Pak. Masuk ke inti kita pada hari yang istimewa ini, Hari Anti Korupsi Sedunia 2024 dengan tema di Indonesia ini kita teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Nah, ini kami Pak, boleh nggak kami diberikan dulu pengertian pemahaman Pak? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan korupsi yang dimaksud untuk diperangi ini gitu Pak? Baik, korupsi ya. Korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat kepada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, itu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Nah, mungkin perlu diketahui juga ya, Indonesia saat ini indeks persepsi korupsinya adalah di angka 34 dan kemudian rankingnya adalah 115 dari 180 negara. Oh, tinggi Pak ya masih? Ya, jadi masih inilah cukup tinggi lah ya. Cukup jadi tinggi. kita masih harus banyak berjuang gitu ya untuk memerangi masalah korupsi, demikian mungkin. Jadi kalau gratifikasi itu sendiri itu di mana setiap pemberian kepada ASN atau penyelenggara negara yang dianggap suap. Nah,
Bagaimana itu dianggap suap? Nah, dianggap suap itu apabila berhubungan dengan masalah jabatan, ya, berhubungan dengan salah jabatan dan berlawanan dengan kewajiban daripada tugasnya, seperti itu. Itu namanya gratifikasi. Jadi itu merupakan, kadang-kadang kan kita menganggap gratifikasi itu sebagai bagian dari penghargaan gitu Pak ya. Nah, Penghargaan dan mungkin juga bagian dari terima budaya, kasih terima gitu kasih ya. gitu ya. Ya. Ternyata ini menjadi bagian dari korupsi ya gitu Pak ya. Ya, itu termasuk dalam kategori dalam undang-undang kita, itu termasuk gratifikasi ya, yang tidak dibolehkan apabila itu berhubungan dengan jabatan dan kewajiban kita, seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa pemberian dalam arti luas yang tercantum ya di dalam undang-undang pemberantasan korupsi kita, itu adalah pemberian uang, contohnya pemberian uang, kemudian ada barang, ada rabat atau diskon, kemudian ada komisi, ada pinjaman tanpa bunga, kemudian pemberian tiket, mungkin ya tiket perjalanan, kemudian penginapan, kemudian perjalanan wisata atau pengobatan cuma-cuma dan lain-lain gitu ya. Jadi sepanjang pemberian itu berhubungan dengan jabatan kita sehingga kita melalaikan kewajiban tugas kita, ya itu termasuk dalam kategori gratifikasi itu, Pak. Oke. Makanya itu harus lapor, Pak. Kalau misalkan gitu, Pak, gratifikasi itu harus lapor dalam waktu 30 hari. Kalau tidak lapor itu dikategorikan sebagai suap. Oh begitu. Gitu. Luar biasa, berarti sangat-sangat sensitif sekali masalah gratifikasi itu Pak ya. Betul. Tapi Pak, kalau misalnya kita sesama teman gitu Pak, apakah itu nanti ada ruang lingkup yang termasuk gratifikasi, memungkinkan kita sebagai misalnya pertemanan, saya misalnya memberikan sesuatu gitu terhadap teman saya, misalnya contoh terhadap teman kerja gitu, apakah mungkin itu disebut gratifikasi juga Pak? Nah, tadi ya batasannya bahwa pemberian itu terkait dengan jabatan atau kita bisa sampai melalaikan kewajiban kita, gitu ya, seperti itu. Nah, sepanjang mungkin pemberian daripada teman itu tidak mempengaruhi tugas kita, jabatan kita, itu masih dibolehkan, Pak, masih dibolehkan. Tapi tentunya ada batas-batasnya juga, Pak. Jadi kalau pemberian yang berlebihan juga ya itu kan kita harus bertanya-tanya, kenapa nih teman kita memberi banyak gitu, ini kenapa gitu, kita harus ini ya, padahal kita sensitif penghasilannya juga sama ini. gitu Pak ya. Padahal penghasilannya sama, teman Kok kita bisa lebih besar, kok bisa gitu. ngasih saya gitu kan. Iya, Nah, seperti itu. Itu kalau tidak lebih dari 1 juta enggak apa-apa, Pak. Oh seperti itu, jadi ada batasan-batasan Kalau juga. bisa jangan lebih dari 1 juta, Pak. Oke, jadi Jangan kurang, kurangin ya. Baik Pak Aris, kembali ke topik kita Pak. Oke. Dengan tema Hakordia 2024 ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia Maju. Yang selanjutnya saya ingin tahu Pak, kira-kira secara umum globalnya itu apa sih Pak yang menjadi pendorong penyebab orang melakukan korupsi ini Pak Aris? Sebetulnya ada faktor penyebab korupsi itu, mungkin saya ngambil dari teori aja Pak ya, dari teori yang memang mungkin beberapa yang sudah tahu ya. Ada 2 teori sebenarnya yang hampir mirip gitu ya, yang mungkin yang saya ambil saat ini gitu ya. Yang pertama adalah teori Ghosn dari Jack Bolons ya. Ghosn itu greedy atau keserakahan, kemudian opportunity itu kesempatan ya, adanya kesempatan. Kemudian needs, adanya kebutuhan, dan yang terakhir adalah adanya expose atau pengungkapan. Maksudnya di sini adalah konsekuensi yang diterima oleh si pelaku, apakah itu penindakannya membuat efek jerak atau tidak. Nah, itu menjadi salah satu penyebab bisa terjadinya korupsi. Ada satu lagi mungkin teori dari Donald R. Krause ya. Nah, itu terkenal dengan teorinya Rod Triangle ya. Nah, yaitu ada 3 unsur di sini yang sebenarnya hampir mirip dengan tadi yang dikemukakan oleh Jack Bolons ya. Ini ada terkait dengan pressure atau tekanan. Biasanya itu masalah tekanan ekonomi. Nah,
mungkin itu tadi larinya hampir sama dengan ke needs-nya ya, ke needs-nya. Nah, kemudian ada opportunity. Nah, opportunity tadi sama ya, terkait dengan masalah adanya kesempatan. Itu disebabkan oleh mungkin sistem pengawasan kita yang lemah ataupun ada celah dari aturan sehingga orang akan melakukan korupsi seperti itu. Karena kan sebenarnya kita belum lama ini lihat di media-media televisi, kemudian media berita-berita, itu sampai bisa melakukan korupsi setelah menjabat, kemudian setelah pensiun, dan yang dihasilkan itu sangat fantastis sampai triliunan, bahkan Betul. kiloan-kiloan emas batangan gitu Pak ya. Betul. Ya, Itu gimana ngabisinnya itu Habisinnya ya? tuh. Gimana ngabisinnya? Apalagi Mas? siksanya Pak nanti Pak di akhirat Pak ya. Kita tunggu sama Allah. Nauzubillah Pak ya. Iya. Jadi kita juga Pak setelah mendengarkan tadi bahwasanya desakan, kemudian sifat tamak, sifat rakus, kemudian lagi kebutuhan yang memang selalu tidak terpenuhi. Nah ini demikian berlangsung dan terjadi terus-menerus Pak Aris ya. Nah kira-kira mungkin kita mau minta nasihat dari Pak Aris sebagai penyuluh korupsi. Apa Pak yang menjadi strategi, mungkin apa yang menjadi langkah-langkah yang diambil oleh mungkin instansi atau pemerintah yang baiknya itu dilakukan untuk mencegah mungkin ya atau mengurangi tindak pidana korupsi ini Pak Aris? Oke. Memang ada beberapa strategi pemberantasan korupsi itu sendiri ya. Yang pertama itu ada yang namanya strategi penindakan atau kita bersifat represif ya. Nah itu adalah dalam bentuk penegakan hukum untuk menimbulkan efek jerak atau menimbulkan rasa takut bagi orang yang akan melakukan tindakan korupsi seperti itu. Kemudian strategi yang kedua itu adalah dengan pencegahan, yaitu tadi perbaikan sistem, di mana kita harus menutup kesempatan dan mempersempit ruang gerak untuk melakukan tindak pidana korupsi itu. Dengan melakukan apa? Melakukan perbaikan, melakukan penyempurnaan dan penguatan daripada sistem ya. Kemudian strategi pendidikan masyarakat. Di sini kita berusaha membangun integritas di dalam masyarakat, di dalam lingkungan kita, baik rekan kerja, di masyarakat, di lingkungan rumah kita mungkin seperti itu. Nah, di sini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan di dalam hati masyarakat kita itu untuk melakukan korupsi itu bukan karena takut dengan hukuman tadi, tapi lebih ke kesadaran. Nah, itu yang sebetulnya dari sisi pendidikan ini ya, dengan sosialisasi ini. Salah satunya tadi yang saya bilang, jadi melalui paksi ini, yaitu tadi yang disentuh adalah hati sanubarinya ya, untuk sadar untuk melakukan korupsi ini bukan karena takut, tapi memang kesadarannya dia bahwa bagaimana bahayanya korupsi seperti itu. Baik Pak Aris, terima kasih obrolan yang luar biasa pada hari ini, dan memang kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pengetahuan yang sudah diberikan, menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk Sobat BC Pasuruan semuanya, bagi kita. Dan selalu kita ingatlah bahwa korupsi itu adalah musuh kita bersama. Jadi marilah kita menjadi bagian dari solusi, teman-teman BC Pasuruan semuanya. Jadi apapun yang kita pernah dengar ataupun kita alami, kejadian-kejadian korupsi, segera kita laporkan, itu Pak ya. Nah, pada kesempatan ini kembali kita menjadi bagian dari keutuhan untuk kita kembali ke semboyan tadi, mencegah korupsi, meningkatkan integritas di Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024 ini dengan komitmen kita tadi Pak, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Itu Pak ya Pak ya. Betul. Oke Sobat BC Pasuruan, kami rasa cukup untuk program Pasta kali ini, Pasuruan Bercerita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.